Because It's You episode 18. Hai kak, lama gak ketemu? Sapa wanita tersebut yang tanpa aba-aba langsung memeluk Reno yang masih kaku dan ternganga karena kehadirannya. Tania? Tanpa sadar, Reno menyebutkan nama itu. Nama yang sudah terdengar tabu di telinganya. Nama yang sudah Reno kubur dalam-dalam bersama dengan pemilik nama tersebut. Kak, aku kangen sama Kak Reno, kata gadis yang bernama Tania tersebut masih dengan memeluk Reno. Reno masih kaku dengan pelukan Tania, sedangkan Alia hanya ternganga saat melihatnya. Ada perasaan aneh yang merayapi dirinya, perasaan sakit, seperti ada sebuah belati yang mengiris-iris hatinya. Reno pun akhirnya melepaskan pelukan Tania. Dia sadar jika ada Alia di dekatnya. Kamu ngapain kesini? Aku mau ketemu Kak Reno, aku kangen. Mendengar pernyataan Tania tersebut, entah kenapa membuat Alia sedikit berkaca-kaca. Wanita ini tentu ada hubungannya dengan Reno, dan Alia pun teringat cerita Sasa tadi malam sebelum mereka tidur bersama. Tadi malam, Mbak, kok bisa sih kenal sama Mas Ren? Dan bayi ini berarti... Ini gak seperti yang kamu bayangin, Nat. Panggil Sasa aja, Mbak. Biar lebih akrab. Mbak Alia kan akan jadi kakak iparku. Iya, Sa. Apa maksud Mbak Alia dengan tidak seperti yang kupikirkan? Mbak Alia pacaran kan sama Mas Ren? Kami gak ada hubungan apapun, Sa. Loh, kok? Tapi tadi aku sempat lihat kalian berciuman. Dan Alia pun menunduk malu, salah tingkah karena pernyataan Sasa. Kehamilan ini hanya kesalahan, Sa. Dan kakak kamu hanya berniat untuk bertanggung jawab. Hanya itu. Jawab Alia dengan nada sedih. Mungkin dia masih memiliki kekasih, dan aku merasa sedikit bersalah karena mengikatnya seperti ini. Astaga Mbak, itu gak mungkin. Kalau Mas Ren punya pacar, kenapa gak dibawa ke sini dari dulu? Lagian Mbak, Mas Ren itu udah nutup hatinya karena kegagalannya terdahulu. Makanya dia jadi dingin gitu. Jelas Sasa. Kegagalannya dulu. Alia masih tak mengerti dengan apa yang dijelaskan Sasa. Iya, dulu Mas Ren pernah pacaran dan jatuh cinta setengah mati sama sepupu kandung kami, Kak Tania namanya. Tapi mereka terpaksa putus karena gak disetujui papa. Kak Tania sekolah ke luar negeri, sedangkan Mas Ren melanjutkan hidupnya menjadi lelaki brengsek di sini. Tapi kejadian itu terulang lagi 3 tahun yang lalu, ketika Mas Ren mencintai wanita yang menjadi istri sahabatnya sendiri, Kak Nesa, istrinya Mas Dani. Mas Ren benar-benar sangat terpukul hingga dia kabur ke luar negeri dan baru kembali beberapa bulan yang lalu menjadi sosok yang benar-benar sangat berbeda. Sosok dingin yang tak tersentuh. Astaga, aku tak menyadari jika masa lalunya berat seperti itu. Maka dari itu, aku yakin jika Mas Ren belum punya kekasih dan wanita di sisinya selain Mbak Alia. Mungkin bayangan dari kedua wanita itu masih terngiang di benaknya. Tapi itu kan masa lalu.
Yang penting Mbak Alea lah sekarang yang akan menjadi masa depannya. Kali ini Sasa berbicara dengan raut wajah yang amat sangat bahagia. Al, kamu gak apa-apa kan? Alea tersadar dari lamunannya saat Reno memanggilnya. Alea menatap Reno, lalu kembali menatap wanita di hadapannya itu. Wanita yang amat sangat cantik seperti Nessa. Pantas saja Reno mencintainya setengah mati. Dan entah kenapa tiba-tiba Alea merasa jika dirinya menjadi orang ketiga di antara Reno dan Tania. Maaf, aku tadi melamun. Dia siapa, Kak? Tanya Tania dengan tatapan menyelidik ke arah Alea. Dia Alea, calon istriku, kata Reno dengan tegas. Tania menatap Reno dengan tatapan terkejutnya. Calon istri? Tanya Tania tak percaya, lalu memandangi Alea dari ujung kepala hingga ujung kaki. Calon istri? Tidak, Kak Reno tak mungkin menikahi wanita biasa-biasa saja seperti ini. Ini pasti hanya sandiwara Kak Reno untuk menjauhiku, pikir Tania dalam hati. Ini tidak seperti yang kamu pikir. Kami akan menikah, tapi kamu tentu tahu kenapa kami menikah, kata Alea sambil memegang perutnya. Reno lalu menatap tajam ke arah Alea. Apa yang sedang kamu katakan? Desis Reno kepada Alea. Aku hanya tak mau ada kesalahpahaman di antara kita, jawab Alea dengan lembut. Reno lalu tersenyum sinis, mengerti apa yang ada di dalam pikiran Alea. Ya, tentu saja kamu gak mau ada kesalahpahaman antara kamu dan Robby nantinya. Dan tanpa berkata-kata lagi, Reno meninggalkan Alea dan Tania yang berdiri sibuk dengan pikiran masing-masing. Kamu yakin gak ada apa-apa sama Kak Reno? Tanya Tania kemudian ketika Reno sudah meninggalkan mereka berdua. Sedangkan Alea hanya terdiam membatu. Dia ingin bilang jika dirinya tak ada hubungan apa-apa dengan Reno. Tapi entah kenapa bibirnya terasa keluh. Alea tak bisa memungkiri dirinya sendiri jika perasaannya sakit saat mengatakan hal itu. Baiklah, aku hanya ingin mengatakan jika sebenarnya kami masih saling menyayangi. Hanya saja hubungan darah sialan ini yang menghalangi kami bersatu. Jadi please, jangan bertindak aneh-aneh dengan Kak Reno. Dan lagi, apa kamu ada hubungan dengan Kak Robby? Kali ini Tania bertanya tentang Robby, kakaknya. Karena tadi Tania sempat mendengar Reno menyebut nama kakaknya itu. Lagi-lagi Alea hanya terdiam, tak menanggapi pertanyaan Tania. Entah kenapa matanya sudah berkaca-kaca saat mendengar penjelasan Tania tadi. Kamu bisa mendapatkan kakakku setelah aku mendapatkan Kak Reno kembali, kata Tania lagi. Lalu Tania pun meninggalkan Alea membatu sendiri di tengah-tengah heningnya taman pagi itu. Rasanya pagi ini Reno ingin meledak-ledak. Penyakit dinginnya kambuh lagi. Tanpa bersuara sedikit pun, dia mengenakan pakaiannya dengan cepat. Masih dengan berwajah sangar, sesekali Reno mengumpat. Entah mengumpat untuk siapa, yang jelas pagi ini moodnya benar-benar berubah menjadi sangat buruk. Loh, Mas Reno kok sudah rapi? Tanya Alea yang baru masuk ke dalam kamar Reno. Kita pulang sekarang, jawab Reno dingin. Kita nggak sarapan. Kasihan Mama sudah nyiapin sarapan untuk kita.
Reno lalu menatap Alia dengan tajam. Kalau kamu ingin makan di sini, makan saja. Aku akan berangkat dulu. Reno berkata dengan nada yang tak enak didengar. Lalu, aku pulang dengan siapa? Kamu bisa minta antar pacar kamu itu? Desis Reno dengan nada dingin. Lalu Reno pergi meninggalkan Alia ke ruang pakaiannya untuk mengambil sepasang sepatu. Alia pun mengikutinya dari belakang. Mas Reno kenapa? Kupikir tadi pagi kita baik-baik saja. Apa karena Tania? Alia mencoba memberanikan diri untuk bertanya. Reno pun akhirnya menghentikan aktivitasnya dan menatap Alia dengan tatapan membunuhnya. Tania, kamu tahu apa tentang kami? Lagi pula, itu bukan urusanmu, jawab Reno dengan nada dingin. Alia pun hanya terdiam, tak menjawab lagi perkataan Reno. Hanya sesekali suara isakan keluar dari dirinya. Kenapa Reno berubah menjadi seperti ini lagi terhadapnya? Alia masih terdiam, menatapi pemandangan di luar jendela pintu mobil Reno. Pagi ini akhirnya dirinya menuruti permintaan Reno untuk pulang cepat meski sebenarnya tak enak dengan mamanya Reno yang sudah sejak pagi menyiapkan masakan untuk dirinya. Namun dirinya tak sedikit pun mencicipi masakan tersebut. Reno berbeda dari biasa-biasanya. Dia kembali menjadi sosok yang dingin tak tersentuh seperti pertama kali mereka bertemu. Ada apa dengannya? Apa ini ada hubungannya dengan Tania? Apa dia masih mencintai gadis itu? Mungkin saja, karena jujur, Tania amat sangat cantik. Mungkin Tania memang sangat susah untuk dilupakan. Alia meratapi dirinya sendiri, dirinya yang astaga, bahkan tak ada apa-apanya dibandingkan dengan gadis tersebut. Mengingat itu, mata Alia kembali berkaca-kaca. Haruskah ia menerima pinangan Reno, sedangkan Alia sendiri tahu jika Reno tak menginginkannya? Reno yang sejak tadi diam terlalu malas untuk berbicara dengan Alia. Dirinya terlalu kesal dengan pernyataan Alia tadi pagi. Akhirnya, saat ini dirinya berubah menjadi lelaki brengsek kembali di hadapan Alia. Kenapa? Apa yang terjadi? Apa yang membuatnya kesal? Tentu saja pernyataan Alia yang menyangkal hubungan mereka selama ini. Apa benar Alia melakukan itu hanya supaya Robi tak salah paham dengannya? Tapi jika benar, memangnya apa yang salah? Bukankah dirinya menikahi Alia hanya karena kasihan dan tanggung jawab saja? Aku turun di depan sana saja, Mas. Suara lembut Alia membuyarkan lamunannya. Kenapa? Aku mau ke panti. Sama siapa? Sendiri. Aku antar. Dan kedua-duanya sama-sama terdiam kembali. Lagi-lagi suasana di antara mereka kembali seperti dulu lagi. Kenapa Reno berubah? Apa yang harus Alia lakukan selanjutnya? Saya Reno. Saya akan bertanggung jawab atas apa yang sudah saya lakukan terhadap Alia, kata Reno menjelaskan kepada sesosok wanita paruh baya yang ada di hadapannya. Saya tidak hanya butuh tanggung jawab kamu, saya butuh kamu sendiri yang menjaganya dan membahagiakannya, kata wanita tersebut yang ternyata adalah ibu panti tempat Alia dibesarkan. Saya akan menjaganya dan membahagiakannya. Ya, saya akan membahagiakannya.
jawab Reno dengan tegas. Entah apa yang membuatnya tegas seperti itu. Baiklah, saya percaya dan saya akan menyerahkan Alea kepadamu, kata Ibu Panti kemudian. Tak lama setelah itu, Alea masuk ke dalam ruang tamu tersebut dengan 2 cangkir minuman yang berada di atas nampan yang sedang dibawanya. Minum dulu. Reno lalu meminum teh buatan Alea. Baiklah, Bu. Sepertinya saya harus pamit undur diri, kata Reno sambil berdiri dan melihat ke arah jam tangannya. Kenapa buru-buru? Tanya Alea yang ikut berdiri di sebelah Reno. Meski masih sedikit kesal dengan Alea karena kejadian tadi pagi dengan Tania, nyatanya Reno tak bisa bersikap dingin terlalu lama dengan perempuan ini. Diulurkannya jemarinya, mengusap lembut pipi Alea sembari berkata, "Aku sudah telat, di sini saja, nanti sore ku jemput." Dan Alea hanya menganggukkan kepalanya. Reno pun lalu berpamitan dengan Ibu Panti. Bersambung, sampai jumpa di episode 19-nya ya. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan juga nyalain loncengnya biar gak ketinggalan uploadan selanjutnya. Oke, bye-bye.